Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Syahid Hakiki. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banggai yang ada di Indonesia. Ketika abad ke-13, nama Banggai sudah dikenal. Saat itu nama Banggai dikenal dengan nama Benggawi dan menjadi bagian dari Majapahit yang dipegang oleh Hayam Wuruk. Bukti Banggai sudah dikenal pada saat itu ada pada buku yang bernama Negara Kartagama. Awalnya di daerah Banggai terdiri beberapa kerajaan. Waktu itu berdiri kerajaan yang agak besar, yaitu Kerajaan Bongganan. Upaya untuk memekarkan kerajaan Bongganan yang dilakukan oleh pangeran dan beberapa bangsawan akhirnya membuahkan hasil yang sebelumnya hanya meliputi Banggai dan sekarang menjadi dipercaya kerajaan Banggai pada tahun 1950-an hanya meliputi Pulau Banggai, kemudian diperluas sampai ke Banggai Darat hingga ke Tanjung Api, Sungai Bangka, dan Togung Sagu yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Batui. Perluasan wilayah kerajaan Banggai dilakukan oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa pada abad ke-16. Istilah Mumbu Doi berarti yang wafat atau mangkat, khusus dipakai untuk raja-raja Banggai yang tertinggi. Adi Cokro adalah bangsawan dari Pulau Jawa yang mengabdikan diri kepada Sultan Babullah dari Ternate. Di tangan Adi Cokro, kerajaan-kerajaan Banggai mampu dipersatukan hingga akhirnya dia dianggap sebagai pendiri kerajaan Banggai. Adi Cokro tercatat sebagai orang yang memasukkan agama Islam. Adi Cokro mempersunting wanita dari Ternate yang berdarah Portugis. Dari perkawinannya tersebut, kemudian mereka melahirkan seorang putra yang bernama Mandapar, kemudian menjadi raja. Banggai dikenal oleh kerajaan Ternate, sementara kerajaan Ternate itu adalah taklukan dari bangsa Portugis. Otomatis kerajaan Banggai termasuk berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Setidaknya itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan bangsa Portugis di daerah sana, seperti meriam kuno dan peninggalan. Tahun 1596, pelaut Belanda yang sangat terkenal dengan nama Cornelis de Houtman datang ke Indonesia. Menariknya, pada tahun 1594 atau 2 tahun sebelum datang ke Indonesia, Cornelis de Houtman sudah menulis tentang Banggai. Ketika Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi kembali ke tanah Jawa dan wafat di sana. Tampuk kerajaan Banggai dilanjutkan oleh Mandapar, yaitu putranya dengan gelar Mumbu Doi Godong. Mandapar dilantik sebagai raja pada tahun 1600 di Ternate oleh Sultan Saiduddin. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC atau Komisi Dagang Belanda untuk perdagangan Hindia Timur Indonesia. Kesaksian salah seorang pelaut bangsa Inggris yang bernama David Middleton yang pernah 2 kali datang ke Banggai menyebutkan pengaruh VOC di Banggai sudah ada sejak Raja Mandapar memimpin. Kerajaan Banggai telah dikuasai Ternate. Namun setelah kerajaan Ternate dapat ditaklukkan dan direbut oleh Sultan Alauddin di kerajaan Gowa atau Sulawesi Selatan, maka Banggai ikut menjadi bagian dari kerajaan Gowa. Dalam sejarah, kerajaan Gowa sempat berkembang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat. Kerajaan Banggai berada di bawah kerajaan Gowa yang berlangsung sejak tahun 1625 sampai 1667. Pada tahun 1667, dilakukanlah perjanjian Bongaya yang sangat terkenal antara Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gowa, melepaskan semua wilayah yang tadinya masuk dalam kerajaan Ternate, seperti Selayar, Muna, Manado, Banggai, Gapi, Kait, Dipan, dan lain-lain. Pada saat Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sengit melawan Belanda, bentuk perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin ternyata memberikan pengaruh tersendiri bagi Raja Banggai keempat, yakni Raja Mumbulang dengan gelar Mumbu Doi Balantang.
hingga Membulang memberontak terhadap Belanda. Sebenarnya Membulang Doi menolak untuk berkongsi dengan VOC lantaran monopoli yang dilakukannya hanya menguntungkan Belanda saja dan merugikan bagi rakyatnya. Tapi apa hendak dikata, karena desakan Sultan Ternate yang menjadikan kerajaan Banggai sebagai bagian dari taklukannya, maka Membulang Doi terpaksa ikut dalam perjanjian. Dalam pemerintahan kerajaan Banggai, sejak dulunya sudah dikenal dengan demokrasi, di mana dalam menjalankan roda pemerintahan raja akan dibantu oleh staf-staf eksekutif atau dewan menteri yang dikenal dengan sebutan Komisi 4, yaitu yang pertama Mayor Mopa atau Raja Muda, yang kedua Kapitan Laut atau Kepala Angkatan Perang, yang ketiga Jogugu atau Menteri Dalam Negeri, yang keempat ada Hukum Tua atau Pengadilan. Penunjukan dan pengangkatan Komisi 4 dilakukan oleh raja yang tengah. Sementara badan yang berfungsi selaku legislatif disebut Basalo Sangkap, terdiri dari Basalo Dodonu, Basalo Tono Bonunungan, Basalo Lampa, dan Basalo Ganggang. Basalo Sangkap diketuai oleh Basalo Dodonu dengan tugas melakukan pemilihan setiap bangsawan untuk menjadi raja. Demikian pula untuk melantik seorang raja dilakukan di hadapan Basalo Sangkap. Basalo Sangkap yang akan melantik raja lalu akan meriwayatkan secara teratur sejarah raja-raja Banggai. Berurut kemudian disebutkanlah calon raja yang akan dilantik, yang kepadanya akan dipakaikan mahkota kerajaan. Dengan begitu raja tersebut akan resmi menjadi raja Banggai. Silsilah raja-raja Banggai disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Mandawat dengan gelar Mumbu Doi Godong. Yang kedua adalah Mumbu Doi Kinto, dan ketiga Mumbu Doi Balatak. Keempat Mumbu Doi Benteng, yang kelima Mumbu Doi Mendono, yang keenam Abu Kasim, yang ketujuh Mumbu Doi Pendongko, yang kedelapan Manduis, yang kesembilan Antondeng, yang 10 Agama, 11 Blauta, 12 Taja, 13 Tatutanga, 14 Sauk, 15 Nurdin, 16 Abdul Aziz, 17 Abdul Rahman, 18 Haji Awaludin. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.